Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Ananda dari tim jurnalis SMK Negeri 1 Gunung Meriah. Sebelumnya izin nih Pak untuk mewawancarai Bapak, minta waktunya sebentar. Ya, Sebelumnya apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Sehat. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Menurut Bapak, bagaimana perubahan cara belajar anak-anak sekarang dibandingkan zaman dahulu Pak? Kalau terkait dengan perubahan cara belajar generasi dulu ya, dengan dibandingkan dengan generasi saat ini, kalau boleh kita katakan, kalau zaman dulu sebelum ada teknologi itu masih kategori generasi X yang kelahiran tahun 65 sampai 80 dibandingkan dengan generasi saat ini atau generasi milenial ataupun Gen Z ya, yang kelahiran di atas 97 sampai 2012. Melihat pola belajarnya, kebetulan saya kelahiran tahun 70 itu kelahiran itu belum mengenal teknologi. Jadi kami dulu belajar benar-benar menggunakan media apa yang diberikan namanya bahan ajar oleh guru. Selain tatap muka yang disampaikan oleh guru pada saat proses belajar mengajar. Namun anak-anak sekarang itu cukup banyak media yang tempat belajarnya, apakah itu lewat sosial media, internet dan sebagainya. Bahkan ada yang namanya ruang guru saat ini tuh untuk banyak tempat belajar para murid gitu. Jadi cukup banyak alat untuk ataupun media untuk belajar, asalkan anak-anak sekarang itu tidak salah memanfaatkan teknologi. Saya kira seperti itu. Oke, baik Bapak. Lanjut, untuk pertanyaan yang kedua, apakah Bapak merasa terbantu atau kesulitan dengan teknologi dalam pendidikan anak, Pak? Kalau teknologi ini sebetulnya kalau melihat dari proses belajar mengajar anak, dengan ada teknologi sebetulnya terbantu. Hanya saja satu hal yang perlu selaku orang tua harus memang mengawasi anak-anak menggunakan teknologi, karena kalau teknologi ini salah dimanfaatkan, banyak nanti hal-hal negatif yang justru dapat dari teknologi itu, seperti sosial media, internet yang mungkin tidak terbatas ya diakses oleh anak-anak. Itu yang perlu dibatasi, sehingga kalau sebagai orang tua pastilah terbantu anak-anaknya. Jadi tidak lagi secara otodidak belajar, tapi mereka bisa belajar banyak lebih tahu dibandingkan masa-masa generasi-generasi zaman dulu gitu, yang belum ada mengenal teknologi. Saya pikir seperti itu. Oke, baik Bapak. Lanjut saja untuk pertanyaan yang ketiga. Apa harapan terbesar Bapak untuk masa depan anak-anak Indonesia pada tahun 2045 nanti, Pak? Untuk pertanyaan ketiga ini sebetulnya menjadi menjadi targetnya Indonesia, di mana tahun 2045 itu merupakan tahun bonus demografi ataupun Indonesia Emas ya, di tahun 2045 yang diharapkan 100 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Namun apakah di tahun 2045 itu kita mendapatkan bonus demografi atau tidak? Nah, ini kembali kepada bagaimana anak-anak saat ini kita persiapkan di tahun 2045 nanti mereka akan bisa bersaing secara global, baik itu mengenai teknologi maupun juga ekonomi, sehingga saat itu pada tahun 2045 nanti anak-anak Indonesia itu akan bisa bersaing dan pintar, bisa bersaing dengan anak-anak luar negeri yang setara dengan luar negeri untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi secara pesat di Indonesia. Itu yang sebetulnya diharapkan, yang dinamakan Indonesia Emas, sehingga generasi kita di tahun 2045 itu sudah mampu setara dengan orang-orang di luar sana ataupun di luar negeri. Saya kira begitu. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak mendampingi anak agar tetap punya nilai-nilai karakter di era digital sekarang, Pak? Baik.
ini yang tadi yang saya sampaikan di awal, di era digital saat ini memang membantu untuk sebagai sarana belajar. Namun seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sebagai kontrol orang tua terhadap anak-anak yang menggunakan teknologi digital ini seharusnya betul-betul diberikan pemahaman kepada anak, jangan sampai anak itu justru memanfaatkan negatif dari fasilitas teknologi tersebut. Ya, kenapa? Teknologi digital ini kan bisa diakses apa aja ketika kita tidak, sebagai orang tua, tidak menanamkan norma-norma nilai agama, sehingga nanti anaknya bisa kejerumus justru dalam menggunakan teknologi ini. Nah, sehingga selaku orang tua harus mendampingi anak dalam penggunaan teknologi. Misalkan nih, kalau anak-anak yang masih katakan di tingkat SD itu, ya jangan menggunakan handphone itu seharian, tapi dibatasi saat-saatnya dia saat bermain, ya bolehlah kita gunakan telepon ataupun handphone untuk digunakan mengakses teknologi digital tersebut. Tetapi di saat-saat harus belajar untuk belajar nilai agama yang untuk membentuk karakter si anak, itu ya harus didampingi oleh orang tua. Nah, sehingga harapannya sebagai orang tua juga jangan melepas total terhadap penggunaan teknologi ini kepada anak, supaya anak kita itu jangan kebablasan ataupun terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, apakah sekolah anak Bapak melibatkan orang tua dalam membentuk karakter anak? Jika iya, bagaimana bentuknya Pak? Saat ini sekolah sebenarnya banyak ya sudah melakukan namanya itu pelatihan-pelatihan kepada orang tua melalui komite sekolah ya. Komite sekolah itu memberikan training ataupun pelatihan kepada orang tua untuk untuk memberikan pelatihan agar orang tua itu dapat mendampingi anak dalam membentuk karakter si anaknya sendiri. Nah, apa bentuknya? Misalkan banyak hal ya, ketika misalkan di dalam mengajarkan nilai-nilai yang positif ya, seperti misalkan kejujuran, itu anak harus didampingi ya, dan kita juga tentunya sebagai orang tua harus memberikan contoh. Kalau namanya kejujuran ya, hal-hal kecil di dalam rumah tangga perlu ada diajarkan nilai-nilai kejujuran kepada si anak, dan tentunya orang tua harus mencontohkan dulu. Kemudian juga bagaimana dalam menangani si anak tentang kesabaran dalam melaksanakan aktivitas dan juga dalam bentuk kerjasama. Nah, ini nilai-nilai ini yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membentuk karakter si anak, sehingga anak dengan pendampingan orang tua mereka akan lebih memiliki nilai-nilai perilaku positif ketika mereka sudah melihat dan mencontoh orang tua di rumah. Itu bentuk pelibatan orang tua dalam membentuk karakter anak yang saya rasakan saat ini. Begitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama.